Shalom untuk semua para pemimpin dan jemaat daripada KBI Rock dan Rock International Ministry yang akan menuju pada Rock Apostolic International Network. Saya mengucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru 2023. Dan seperti saya sampaikan bahwa kita berada dalam tahun ini sejak kita masuk ke tahun 5783 perhitungan tahun Hebrew. Ini adalah the year of the favor of the Lord. Dan seperti saya sampaikan pada saudara, 2022 ini adalah the year of multiplied grace. Kalau saya tanya, berapa banyak saudara mengalami, yaitu kasih karunia yang makin dilipat gandakan. Saya percaya semua akan angkat tangan. Tapi tahun depan, saya dapat ilham dari Tuhan untuk memberi nama the year of empowering grace. Saudaraku, grace bukan cuma kasih karunia, tapi kemampuan yang datang daripada Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Empowering grace. Roh Kudus, bahkan baptisan Roh Kudus harus ada pada setiap orang percaya. More than ever. Dan juga saudaraku, mari kita lebih banyak berdoa dalam roh. Karena itu akan membangun iman kita. Di tengah-tengah segala ketakutan, jangan lupa keadaannya sama seperti waktu Tuhan Yesus dilahirkan. Bukankah waktu itu diadakan sensus? Apa tujuan sensus? Bukan cuma untuk teks, tetapi juga untuk kontrol. Saat ini saudaraku globalis dan juga saudaraku yang disebut Babylon dalam Alkitab sedang bangkit. Mulai one world religion, sebentar lagi one world currency, ya kan? Sudah ada pernyataan dari Rishi Sunak. Baru berapa saat jadi Perdana Menteri UK, saudaraku. Harus ada CBDC, Central Bank Digital Currency. Artinya akan tiba yaitu Wahyu 13. Jangan takut. Karena kita tahu dalam Wahyu 18 Babylon runtuh. Tapi kerajaan Allah dibangun. Karena itu masuki tahun yang baru ini. Dengan hati yang percaya. Memang akan ada Agustus-Agustus seperti itu. Tetapi Tuhan memberikan raja segala raja yang bertakhta untuk selamanya. Come Lord Jesus, Maranatha. Siapkan dirimu untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan saya berdoa Roh Kudus memenuhi kalian semua. The year of empowering grace. God bless you. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Amin, haleluya. Selamat merayakan Natal tahun 2022. Dan kita saat pagi hari ini boleh beribadah bersama di tempat ini. Saya mengucap syukur, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. 17 tahun, Rock Malang ada di kota ini. Dan tepat hari ini resmi menempati sebuah gedung yang baru. Amin. Tanpa harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita bisa merayakan Natal bersama. Dan ibadah perdana di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan, amin. Semua karena kemurahan Tuhan, amin. Semua karena perbuatannya yang ajaib terjadi atas gerejanya. Saya percaya tahun depan Tuhan akan melanjutkan proyeknya, amin. Di lantai 2 itu dan seterusnya. Dan semuanya kita akan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bersyukur juga kepada Tuhan kalau kita boleh sebagaimana kita ada saat ini. Semuanya karena penyertaannya sempurna dalam hidup kita. Amin. Baik, kita akan langsung masuk di dalam renungan. Kita akan membaca di dalam Matius 2 ayat 19 hingga 23. Firman Tuhan berkata begini. Ayat 19, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Ayat 21, lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Ayat 22, tetapi setelah didengarnya bahwa
Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Ayat yang terakhir 23, setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Warga kerajaan, setelah Raja Herodes Agung itu mati, ya raja ini yang memerintahkan untuk membunuh anak-anak usia 2 tahun ke bawah di Bethlehem. Supaya apa? Tidak ada raja yang muncul bisa menjadi saingannya. Dan setelah mati, Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus kembali dari Mesir menuju ke Israel. Melalui mimpi, Allah memperingatkan Yusuf agar jangan kembali ke Bethlehem, tetapi ke kota asal mereka, yaitu Nazaret di Galilea. Jadi Nazaret itu sebuah kota kecil, penduduknya tidak lebih dari 500 orang pada saat itu, jaraknya sekitar 100 km. Jadi jaraknya seperti Malang Surabaya, dan disebutkan di dalam perjanjian baru 25 kali. Nah, Yesus disebutkan bahwa dia dibesarkan di Nazaret. Dan dia dipanggil sebagai apa? Yesus dari Nazaret atau Yesus orang Nazaret. Seperti tema kita tahun ini, yaitu The Nazarene. The Nazarene. Pertanyaannya sekarang, ada apa dengan Nazarene atau orang Nazaret itu? Saya mau sampaikan sekali lagi bahwa Yesus itu bukan fiksi. Yesus itu bukan cerita fiksi. Yesus Kristus itu tokoh nyata yang ada di dalam sejarah. Ia benar-benar pernah hidup, kemudian dia bertumbuh secara fisik menjadi dewasa di kota Nazaret. Dan orang-orang mengenal orang tua daripada Yesus, yaitu Yusuf dan Maria. Dan orang-orang mengenal saudara-saudaranya. Jadi Yesus itu fakta di dalam sejarah. Dan memang ini terbukti. Dan ada apa dengan Nazaret, ada apa dengan The Nazarene itu? Coba kita membaca, perhatikan baik-baik. Ada pesan Tuhan yang akan disampaikan kepada setiap kita. Di dalam Matius 4 ayat 15 hingga 16, di sana dikatakan, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Nazaret itu ada di daerah Galilea. Dan Galilea disebut sebagai apa? Wilayah bangsa-bangsa lain. Mengapa disebut wilayah bangsa-bangsa lain? Walaupun di sana ada orang Yahudi. Karena mereka kawin campur dengan orang-orang asing. Dan agama mereka yang dulunya adalah Yudaisme, setelah kawin campur, agama mereka menjadi apa? Campuran antara agama Yudaisme dan penyembahan berhala. Bisa bayangkan? Menyembah Tuhan dan menyembah kepada berhala. Sehingga orang yang tinggal di Galilea itu, mereka diremehkan. Mereka tidak dianggap. Mereka dipandang sebelah mata. Dianggap sebagai orang kafir. Tetapi apa yang terjadi di ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Yang dipandang sebelah mata oleh manusia. Tetapi mereka tidak diremehkan Tuhan. Justru yang diremehkan manusia, firman Tuhan berkata, mereka melihat terang yang besar. Saya akan berikan sebuah contoh. Samaria itu terletak di daerah Galilea. Tidak biasa orang pergi menimba air di sumur itu jam 12 siang. Tetapi yang dilakukan wanita Samaria itu, dia menimba air siang-siang jam 12. Di daerah Sikar. Pertanyaannya, mengapa dia menimba air siang-siang? Karena ternyata
ia malu. Ia takut kepada orang-orang. Dan ia pasti diremehkan. Mengapa? Pertanyaan saya. Karena ia hidup di dalam dosa. Kita akan membaca di dalam Yohanes 4 ayat 17, ayat 18. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Kemudian ayat yang selanjutnya di sana dikatakan, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Dia orang yang berdosa. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia mengatakan apa adanya. Wanita Samaria yang diremehkan karena dosa-dosanya, diremehkan oleh orang-orang, telah melihat terang yang besar. Dia telah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan apa yang terjadi? Orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya diubahkan dan hidupnya pasti dipulihkan. Yang mengerti katakan amin. Dahulu dia takut, dia malu. Tetapi setelah melihat terang yang besar itu, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apa yang dilakukannya? Kita membaca ayat selanjutnya. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya. Di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Dulunya dia takut untuk berjumpa dengan orang. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia meninggalkan tempayannya. Pergi kemana? Kepada orang-orang yang ada di kota. Dulu berjumpa dengan satu orang takut. Tetapi saat ini ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia pergi untuk menemui orang-orang. Dia diubahkan. Kemudian dia katakan, mari lihat. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Dia bersaksi kepada orang-orang. Supaya apa? Mereka juga datang kepada Tuhan. Orang yang sudah berjumpa, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hidupnya pasti. Pertama, apa? Masih ingat? Diubahkan. Dan yang kedua, dia pasti dipulihkan. Amin. Yesus telah datang bagi kita. Yang diremehkan manusia, yang tidak dianggap, yang tinggal dalam dosa. Tetapi ketika mereka melihat kepada terang yang besar itu, pasti hidup mereka diubahkan dan dipulihkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, Sakeus. Sakeus itu memiliki arti, nama yang memiliki arti. Pertama itu tulus. Sakeus itu tulus artinya. Kemudian Sakeus memiliki arti bersih, kudus, suci. Tetapi kehidupan Sakeus kepala pemungut cukai itu namanya bertolak belakang. Hidupnya itu tidak bisa memperlihatkan yang namanya ketulusan. Hidupnya gak bersih. Hidupnya tidak kudus dan tidak memiliki integritas. Kenapa? Karena dia adalah seorang pemungut cukai. Kita tahu bahwa pemungut cukai itu kaki tangan kerajaan Romawi yang waktu itu memang menjajah bangsa Israel. Dan orang-orang itu ditugaskan untuk memungut pajak dari bangsanya sendiri, yaitu orang-orang Yahudi. Kadang pajak yang dipungut pun sangat keterlaluan. Mereka ada targetnya. Jika melebihi target, maka sisa uang itu masuk kantong mereka sendiri. Jadi orang Yahudi itu bekerja pada pemerintahan Romawi. Mereka yang bekerja kepada pemerintahan Romawi itu disebut sebagai pengkhianat. Sebagai orang kafir. Mereka diremehkan secara iman. Sebab mereka dianggap mempermainkan iman mereka dengan cara mengabdi kepada pemerintah Romawi yang menyembah kepada berhala. Dan singkat cerita, ngerasa hidupnya kosong. Sakeus itu walaupun dia punya banyak uang. Jangan berpikir bahwa uang itu bisa membuat kita bahagia. Oh, belum tentu. Sakeus punya uang. Dia punya kedudukan. Kepala pemungut cukai. Tetapi hidupnya kosong. Kemudian dia mendengar tentang Yesus. Dia berusaha untuk menemui Yesus tetapi tidak berhasil. Kenapa? Karena dia pendek.
Banyak orang mengerumuni Zakeus sehingga dia tidak kelihatan yang namanya Yesus. Tetapi dia mendengar bahwa Yesus itu luar biasa. Kemudian ia naik pohon ara. Dan apa yang terjadi kemudian? Kita baca di ayat Lukas 19 ayat 5. Di sana dikatakan ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ketika berjumpa dengan Yesus, ketika Zakeus melihat terang yang besar, Zakeus yang diremehkan karena dosa-dosanya itu, tetapi dia melihat terang yang besar itu. Dia berkata apa? 50% milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wah, luar biasa ketika dia berjumpa atau melihat terang besar itu. Hidupnya diubahkan. Dan apa yang terjadi? Hidupnya dipulihkan. Dan apa kata Yesus kemudian? Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Blaise Pascal pernah berkata seperti ini. There is a God-shaped vacuum in the heart of every man which cannot be filled by any created things, but only by God, the Creator, made known through Jesus. Artinya begini, kalau saya terjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Ada sebuah kekosongan atau kehausan akan Tuhan di dalam setiap hati manusia yang tidak dapat dipuaskan oleh ciptaan apapun yang ada di atas bumi ini atau di dalam dunia ini selain oleh Tuhan saja. Warga kerajaan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau beritahu bahwa sebenarnya di dalam hati kita ada sebuah kekosongan. Ada sebuah kehausan akan Tuhan. Dan itu tidak bisa dipuaskan dengan harta. Tidak bisa dipuaskan dengan posisi ataupun hal-hal seksual. Itu tidak pernah akan memuaskan kita. Dan itu hanya bisa diisi dengan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan hal ini juga dirasakan oleh Zakeus. Walaupun dia memiliki banyak harta, ia kaya. Tetapi hidupnya kosong. Dan dia mendengar tentang Yesus. Dia berusaha untuk berjumpa dengan Yesus. Gak bisa, orangnya pendek. Jadi kalau kita perhatikan ternyata ada yang menarik dari kisah ini. Biasanya orang yang membutuhkan itu akan mencari orang yang dibutuhkan, betul? Tetapi dalam hal ini, yang dibutuhkan itu mencari yang membutuhkan. Yesus datang untuk kita. Makanya kalau kita melihat di gambar ini, kita melihat bahwa ternyata yang mencari itu sebenarnya bukan Zakeus. Zakeus mendengar dan dia tidak sanggup untuk berjumpa dengan Yesus. Tetapi Yesus tahu dia naik di pohon ara dan dengan sengaja Yesus datang ke situ. Zakeus membutuhkan Yesus. Tetapi Yesus yang menghampiri Zakeus. Yesus yang memanggil, ayo turun. Dan Yesus yang mengundang, walaupun mengundang kemudian makan di rumahnya Zakeus. Yesus yang berinisiatif, bukan Zakeus. Amin. Sama seperti Zakeus, warga kerajaan. Kita semua ini adalah orang berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan. Kita butuh keselamatan, amin. Kita butuh Tuhan, kita semua tersesat. Kita kadang berusaha dengan cara kita sendiri untuk mencari pemenuhan kekosongan yang ada di dalam hati kita. Tapi gagal kan? Gagal kan? Lihat, Tuhan rela datang dan pada saat pagi hari ini kita bersama-sama memperingati, merayakan kelahirannya. Sebagai manusia dia datang untuk mencari dan menyelamatkan kita. Dan itu bukan hasil usaha kita. Hari ini Yesus datang menghampiri kita. Dia memanggil kita, dia memilih kita, dia mengundang kita. Yesus yang berinisiatif untuk menemui saudara semua. Amin. Jika saat ini, ya maaf,
Saya tidak tahu, saya tidak bisa melihat ke dalam hati saudara semua. Tetapi jika saat ini merasa hati yang hancur, engkau merasa sudah jatuh di dalam dosa ataupun di dalam usaha kita, kau putus asa sekalipun, buka hati baginya, amin. Dia mengetuk di depan pintu dan berkata, bukalah, bukalah. Masih ada harapan di dalam Yesus orang Nazaret itu, the Nazarene. Jika Yesus orang Nazaret itu sanggup untuk melakukan sesuatu yang luar biasa, di sana dia mengubahkan hidup daripada siapa? Wanita Samaria dan Sakeus. Saya mau katakan bahwa Yesus yang sama sanggup untuk mengubahkan hidupmu menjadi hidup yang baru. Amin. Jika Yesus dari Nazaret telah memulihkan hidup wanita Samaria yang hidup di dalam perzinahan dan Sakeus yang terikat dengan harta bendanya, hidup mereka hancur dan kosong tanpa pengharapan. Dan saya mau katakan, maka Yesus yang sama sanggup memulihkan hidupmu sekarang juga. Amin. Engkau yang putus asa, yang jatuh ke dalam lubang yang paling dalam sekalipun, masih ada harapan di dalam Jesus the Nazarene. Itu yang pertama. Pesan firman Tuhan yang pertama. Amin. Tuhan sanggup memulihkan kita. Dia mengubahkan kita, memulihkan kita. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Ketika Yesus memutuskan untuk pergi ke Galilea, ia berjumpa dengan Filipus dari Betsaida. Kemudian Yesus berkata kepada Filipus, ikutlah aku. Selanjutnya apa yang dilakukan oleh Filipus? Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret, the Nazarene. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Sekali lagi, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Biasanya orang Yahudi itu mereka berdoa atau merenungkan Taurat Tuhan itu di bawah pohon ara. Kemungkinan besar waktu itu Natanael berada di pohon ara itu sedang berdoa. Berdoa untuk seorang penyelamat dan dia berdoa menanyakan Tuhan kapan janji Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Dan ketika Filipus mengatakan bahwa Yesus itu dari Nazaret, ia kurang yakin sehingga dia berkata, mungkinkan sesuatu yang baik datang dari Nazaret. Karena tidak ada yang baik dari Nazaret. Tidak pernah tercatat di dalam perjanjian lama, Nazaret itu akan muncul ini, enggak ada. Dan kemudian Filipus membawa Natanael berjumpa dengan Yesus. Ketika berjumpa dengan Yesus, Yesus berkata, ini orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kemudian Natanael heranlah, saya belum kenal orang ini kok dia sudah tahu saya. Kemudian dia bertanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus, sebelum Filipus itu memanggil kamu, aku telah melihat engkau berada di bawah pohon ara. Kemudian Yesus menjawab, oh jadi kamu percaya kepada aku karena aku mengatakan bahwa aku melihat engkau di bawah pohon ara. Kemudian Yesus berkata, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar lagi. Warga kerajaan, satu pesan lagi yang mau saya sampaikan bahwa ketika kita berdoa, Yesus kita tahu apa yang kita doakan. Amin. Seperti Natanael, dia berdoa, Yesus tahu. Sebelum Filipus datang untuk memanggil siapa? Si Natanael, Tuhan juga tahu. Doa-doa yang sudah kita naikkan, saya mau katakan, Tuhan tahu dan dia akan menjawab doa-doa kita sesuai dengan kehendaknya. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Di dalam ayat yang ke-51, Yohanes 1, di sana dikatakan, lalu kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Langit terbuka di dalam terjemahan lainnya disebutkan sebagai surga yang terbuka. Engkau akan melihat surga yang terbuka. Apa arti langit atau surga yang terbuka?
Warga kerajaan, manusia diciptakan dalam kemuliaan Allah. Itu berbicara tentang kita memiliki karakter seperti Allah. Tetapi apa yang terjadi ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, maka manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua telah berdosa, terdampak oleh dosa asal yang telah diperbuat oleh si Adam itu. Sehingga setiap daripada kita, saya mau bertanya, kita semua kan memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa? Betul? Iya. Dan kabar buruknya adalah dosa itu memisahkan antara manusia itu dengan Allah. Allah benci dosa. Sedangkan kita diciptakan dengan kemuliaan Allah. Kemudian karena Adam kita semuanya jatuh dalam dosa, memiliki kecenderungan berbuat dosa, dan sudah sering berbuat dosa. Sekali lagi saya mau katakan, dosa itu yang membuat manusia itu terpisah dari Allah. Dan akibatnya kita tidak memiliki akses untuk masuk dalam kemuliaan Allah. Itu permasalahannya di situ. Tetapi pada saat pagi hari ini saya bawa kabar baik lagi buat kita semua. Yesus orang Nazaret itu telah lahir dan dia mati bagi kita untuk memberikan kita akses menikmati Allah dan menerima kemuliaannya. Yang bersuka cita katakan amin. Sekarang kita akan belajar. Apa itu kemuliaan Allah? Menerima kemuliaan Allah. Di dalam Roma 5 ayat 1 dan 2 di sana dikatakan seperti ini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian di sini ayat kedua dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Apa sih artinya menerima kemuliaan? Menerima kemuliaan yang seperti apa warga kerajaan? Kita harus tahu itu. Satu ayat lagi. Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Paulus menunjukkan dengan jelas di ayat ini bahwa rahasia pengharapan akan kemuliaan adalah saat ini Tuhan berdiam di antara kita. Bahwa Kristus, melalui Kristus saja, melalui kelahirannya, melalui salibnya dan darahnya, Yesus sekarang berdiam di antara kita. Mulai dari awal, kita melihat bahwa Allah itu rindu untuk tinggal bersama dengan umatnya. Di Taman Eden, Dia bersama dengan siapa? Adam dan Hawa. Kemudian tabernakel Musa. Dia hadir di dalam tabernakel itu. Dan dia rindu untuk bersama-sama dengan umatnya. Di kemah Daud juga. Dia berada di situ. Di tabernakel Salomo. Dia juga hadir di situ. Semuanya menunjukkan bagaimana dia berusaha membuat kediamannya di antara umatnya. Dan semua itu tergenapi ketika Yesus diberikan kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah sehingga diberikan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus sudah diberikan kepada kita sekarang melalui darahnya. Kita semua mendapat bagian di dalam Dia dan Dia akan berdiam di dalam kita melalui rohnya. Makanya disebutkan Christ in you, the hope of glory. Christ in you, the hope of glory. Kenapa? Tidak tahukah bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Warga kerajaan, tubuh kita adalah bait Roh Kudus, yang mengerti katakan amin. Dulu Allah tinggal di tabernakel. Tinggal di kemah Daud, tabernakel Salomo. Sekarang roh Allah tinggal di dalam hidup kita. Mengertikah kita bahwa di hidup kita itu bukan milik kita, tetapi roh Allah tinggal di dalam kita. Luar biasa. Karena kenapa ini bisa tergenapi? Karena Jesus the Nazarene itu. Perhatikan baik-baik apa keuntungannya. Pengharapan yang penuh akan kemuliaan itu sendiri bagi kita. Apa keuntungannya? Di dalam Yesus the Nazarene ini,
kita sekali lagi bukan hanya memiliki jaminan masuk surga nanti kalau mati. Bukan itu saja. Ya, suatu ungkapan umum akan arti keselamatan dan kekekalan setelah kehidupan ini. Masuk surga kata mereka. Saya katakan, jaminan kita itu lebih daripada masuk surga nanti. Kenapa? Di dalam Dia kita harus memiliki pengertian bahwa surga bisa nyata sekarang setiap hari di dalam hidup kita, di dalam kita. Di dalam Kristus Yesus. Saya mau katakan surga itu ada di dalam kita. Amin. Jadi bukan kita tunggu nanti. Makanya Tuhan Yesus berdoa apa? Jadilah kehendak-Mu. Seperti di mana? Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu. Itu berbicara tentang apa? Tentang surga di dalam kehidupan kita. Dan saat ini kalau Yesus orang Nazaret itu telah lahir dan mati bagi kita, maka kita memiliki akses menikmati Allah dan kemuliaannya setiap waktu, setiap saat. Yang mengerti katakan amin. Surga itu hadir, bukan ke kita masuk dalam penyembahan, kita menyanyi dan lain sebagainya. Surga hadir dalam keluarga kita. Surga hadir dalam usaha pekerjaan kita. Surga hadir dalam pelayanan kita. Surga hadir di dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Kita harus mengerti itu. Bukan kita tunggu surga. Surga itu sudah datang kepada kita. Kenapa? Kita bait Allah, Dia tinggal di dalam kita. Kita memiliki pola mindset yang berbeda. Jadi kesimpulan pada saat pagi hari saya tidak panjang-panjang lagi. Karena Jesus the Nazarene itu. Kita yang diremehkan, hidup kita yang kosong dan tidak berarti. Hidup di dalam dosa, telah melihat terang yang besar itu. Amin. Hidup kita akan mengalami sesuatu yang dahsyat. Kita akan diubahkan dan kita akan dipulihkan. Yang kedua, karena Jesus the Nazarene itu, sekarang surga terbuka bagi kita semua. Amin. Surga akan hadir di dalam setiap aspek kehidupan kita. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini, kesempatan yang ini, kita tinggikan Dia. Kita hormati Dia, beri kemuliaan hanya bagi Dia. Amin, di dalam hidup kita. Dan saya yakin percaya, kita akan muncul sebagai orang-orang yang menang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Jesus the Nazarene. Amin.